Dia yang bakal antar kita. Jadi dia kelas 1 SMP udah bisa bawa motor dong. Tapi di sini juga banyak ini sih ya, bekas-bekas minuman. Kamar mandinya masih baru loh. Wah ini parah sih nih, berat badan dan tinggi badan juga nih di puskesmas ini. Wah wajib 50 satu tenda gitu per bulan. Wah ini sih gokil ini kalau punya lahan kayak gini. Satu persatu Jambu tuh jadi apa namanya? Ini mereka tuh pada nanam-nanam gitu loh, kayak kacang panjang di samping rumah. Asalnya Bro Selatan. Oh, tapi kau sudah lama di sini, tinggal 10 tahun. Nah, teman-teman kita udah nyampe. Ini lokasinya hijau yang ada di Dusun 2. Jadi sini dia buka usaha kayak gini. Lokasi dia itu depannya tuh pemandangannya gila, keren banget sih, pegunungan. Dan ini tempat dia, itu kos-kosan dia. Dan anak yang mau kita ajak buat keliling-keliling explore itu ada di dalam. Halo guys. Oke teman-teman, anaknya udah datang. Dia yang bakal nganter kita buat muter-muter. Kita kemana dulu ini? RTH namanya. Oh RTH. Ayo let's go. Jadi kita diboncengin sama siapa namanya? Aan. Jadi dia yang bakal nemenin kita buat muter-muter di Dusun 2 ini, buat ngelihat kondisi kehidupannya seperti apa. Tapi emang ini udah agak siang menjelang sore, ini agak sepi sih, karena emang kelihatannya emang banyak yang berangkat kerja, baik itu di tambang mungkin atau enggak di sawah. Nah kita ini mau diajak ke RTH tadi kata Aan, buat ngelihat di situ ada apa tadi, ada pendopo ya. Jadi dia, kamu kelas berapaan? Jadi dia kelas 1 SMP udah bisa bawa motor dong. Dan kita diboncengin sama Aan. Oh di sini lokasinya ya. Oh. Jadi dia ngajak ngeliat ini doang. Mungkin emang ini aja sih tempat-tempat buat nongkrongnya. Jadi kalau malam kata dia tadi di sini tuh gelap banget, jadi nggak ada yang nongkrong. Tapi di sini juga banyak ini sih ya, bekas-bekas minuman gitu. Bekas minuman ya, soalnya juga lampunya nggak ada. Dan depan sini nih yang tadi nih, ini bekas puskesmas ya. Oh udah lama ini di ininya tinggalinya. Oh. Iya itu tadi ada tulisannya puskesmas pembantu. Jadi rata-rata tempat di sini tuh kayak nggak di maintenance gitu ya sama pemerintahnya. Maksudnya dibangun tapi nggak ada perawatannya. Nah kayak ini nih, woy, pintunya udah rusak loh. Wow, horor juga. Coba kita masuk ke dalam. Padahal nih kamar mandinya masih ini. Kamar mandinya masih baru loh. Wah ini parah sih nih, bekas bakar-bakar orang di sini. Ya maksudnya kayak lantainya
buat itunya, pupnya apa namanya, nah, itu masih baru semua tuh. Yang ada tuh cuman botol-botol bekas sama bungkus-bungkus rokok. Ini ada akar selangnya tapi nggak digunakan lagi loh. Coba kita lihat di sampingnya seperti apa. Di sampingnya sama aja kayak gini. Itu wastafelnya. Ini ada tempat pasiennya mungkin ini. Ya tuh. Tapi kacanya udah pecah loh. Ini kalau di daerah mana gitu nih, besi-besinya udah pada hilang nih. Besi-besi ini udah hilang nih. Kalau yang daerah yang identik dengan pemain besi itu loh, udah pada hilang. Ini ada pengukur berat badan dan tinggi badan juga nih di puskesmas ini. Jadi pintunya juga emang masih solid, kelistrikannya masih solid. Cuma ya gitu, udah terbengkalai lagi aja. Mungkin nggak ada perawatannya ya. Dibangun doang, ngabisin anggaran, terus nggak digunakan lagi. Wow, anjir. Jet bau pesing. Bau banget pesing. Sayang banget teman-teman. Siapa itu? Ya udah, tadi kita keliling di sini dan Ang juga tadi gue nanya-nanya, Ang di mana tempat-tempat wisata gitu buat tempat nongkrong orang-orang sini, dusun sini. Dia nunjukin cuman itu doang dong, pendopo itu. Jadi ini dusun baru sih ya. Ini tempat katanya transmigran Jawa paling banyak di sini. Suku-suku Jawa. Itu penggudungan di situ. Dan yang seperti tadi di awal video tuh, yang baru mau dibuka sawah-sawah, mungkin juga di sini nanti kalau ada lahan yang kosong pasti akan dibuka jadi lahan pertanian. Dan teman-teman, kalau di Bombana ini di area tambang emasnya tuh simbolnya banyak orang yang datang dari luar gitu, itu dia diriin tenda kayak gitu tuh, tenda-tenda biru gitu buat tempat tinggal. Jadi mereka itu biasanya nyewa ya, kalau begitu ya, disewa ya, tenda-tenda begitu. Disewa, dibangun baru disewakan. Itu berapa per bulan, An? Biasanya 250 ya waktu hari. 250 satu tenda gitu per bulan. Iya, jadi tempatnya sebenarnya dia darurat gitu, cuman mahal juga sih kalau tenda terpal gitu, 2,5 ya. Inilah kondisi puskesmas yang sudah terbengkalai. Oke, kita lanjut lagi, Yang. Kemana? Kita mau keliling ke situ aja kali ya, nanti keliling naik motor. Ya udah. Kemana? Yes. Kemana aja? Keliling-keliling. Kita mau mampir beli minum dulu. Si Aang katanya haus juga. Gue tawarin tadi, gue juga haus nih. Dan
siang juga haus. Ini ada lorong lokasi dusun. Ya situasinya seperti ini. Pakai ini aja yang nih. Pakai ini aja. Dua. Jadi ya jajanannya kayak gini biasa, seperti biasa kayak warung-warung biasa. Dan kalau warung di situ tuh pasti jualan bensin di depan, karena di sini tidak ada pom bensin terdekat atau Pertamina terdekat. Jadi mereka pada jualan bensin. Ini satu botol ini harganya 15.000 untuk di dusun 2. Kalau di dusun 1 tuh kalau nggak salah harganya 14 atau 13.000. Oke, ini harganya berapa? 5.000 ya? Oh, itu relatif sama sih harganya kayak di daerah-daerah kayak di Indomaret buat teh pucuk. Jadi kita kemana lagi nanti yang? Di sini nggak ada tempat makan ya? Nggak ada tempat makan ya? Buka nggak? Kayak bakso gitu apa? Kita makan bakso? Nggak ada. Oh, kita nyantai dulu di mana gitu? Cari tempat-tempat adem dulu sambil minum teh. Kemana? Tahu nggak? Ke sana atau gimana yang ada pohon-pohon rimbun gitu sambil duduk sambil ngobrol. Nah jadi daerah sini tuh rumahnya kayak gini dia, emang rumah kapal gitu. Beda kalau di Sulawesi Selatan itu dia kebanyakan rumahnya rumah panggung, rumah adatnya. Kalau sini banyak kan rumah kapal gitu, yang lantai gitu kiri kanan. Dan emang sih dari bentuk rumahnya emang identik sama rumah-rumah orang Jawa gitu ya. Di sini banyak kan suku Jawa ya nggak? Ya dusun 2 ini di daerah area tambang emas ini emang rata-rata tuh bentuknya banyak dan Jawa. Dan ini yang kita lihat sawah-sawah semua dan sapi. Wah ini sih gokil ini kalau punya lahan kayak begini. Luas banget teman-teman. Jadi sapinya tuh dipeliharanya dia di lahan-lahan mereka seperti ini semua. Yang bikin keren sih sebenarnya. Ya suka banget sebenarnya kalau ngelihat tuh sebuah desa kampung gitu, tapi rumahnya nggak ada kedekatan gitu loh. Jadi jauh-jauhan gini tempatnya. Jadi setiap 100 meter ada rumah, 100 meter ada rumah, nggak kayak di kota besar kan ya, yang dempet-dempetan. Tapi ini nih benar-benar keren sih, benar-benar menikmati alam. Nah, jadi teman-teman di daerah Bombana ini sebenarnya tuh buat penghasil pertanian utamanya itu dulu dia jambu mete ya, jambu mete. Jadi dia tuh penghasil jambu mete di daerah Bombana ini. Tapi entah kenapa setelah ada ditemukan emas atau tepatnya pas Goras Demam emas itu, satu persatu jambu mete tuh
jadi apa namanya, jadi nggak bisa tumbuh gitu. Dan gue nyuruhan berhenti nih, nggak maksudnya sini kan. Oh, keren banget kan. Jadi depan rumah dia nanam gitu, pepaya lah, labu, singkong, kelapa. Jadi ini rata-rata kalau dia banyak nanam di pinggir atau samping rumahnya tuh emang orang Jawa, untuk bahan makanan gitu. Jawa dan suku apa di sini yang banyak? Murnene sama Jawa. Maronene, Jawa, Tolaki. Tolaki, Bugis ya. Di sini. Dan selalu ada kelapanya, pohon kelapa. Mau dimanapun itu. Jadi ya seperti itu, identik sama kayak rumah-rumah joglo gitu. Jadi sukunya banyakan Jawa di sini. Coba kita maju lagi ya. Ya jadi agak sepi juga ya emang teman-teman ya. Kalau desa itu siang-siang ya seperti itu, malam pun juga bakal sepi karena setelah mereka pergi bekerja, ada yang nambang lah, ada yang ke sawah lah, ada yang berburu, ada yang ke hutan nyari kayu. Dan malamnya itu paling jam 8 gitu ya masuk lagi ke rumah buat istirahat. Makanya suasananya kayak gini, sangat sepi. Nah tapi kalau desa-desa itu biasanya dia menjelang sore gitu loh, sore ke maghrib itu pasti bakal rame. Biasanya tuh di depan rumah atau enggak di lapangan atau di mana gitu pada ngumpul mereka. Cuman ini kondisinya ya sepi. Gue tuh yang bikin excited itu sebenarnya teman-teman. Ini mereka tuh pada nanam-nanam gitu loh, kayak kacang panjang di samping rumah tadi ada labu. Jadi buat ketahanan pangan masyarakat desa tuh emang keren sih. Mereka tuh nggak perlu beli cabai lagi, beli apa ya, beli sayur, beli kelapa, beli dan lain-lain pokoknya deh. Ya tinggal metik dan mereka yang nanam sendiri. Bahkan banyak juga yang kayak tempatnya Ijal itu orang tuanya dia melihara ikan gitu loh teman-teman. Cuman ya gitu susah juga sih ditangkap kemarin-kemarin. Jadi di situ isinya ikan mujair, ikan nila, ikan gabus di kolamnya Ijal itu. Dan kayaknya gue bakal nge-explore sekali lagi deh belakang rumahnya Ijal itu. Karena emang banyak yang tertarik gue lihat buat ngelihat kondisi seperti itu, buat tontonan-tontonan seperti itu. Kita mau dibawa Aang ke perbukitan situ katanya tadi, buat lihat-lihat pemandangan. Nah ini kalau tenda kayak begini ada yang nempatin Nang? Itu kayaknya nggak ada yang tempatin itu. Oh itu. Wow. Kita udah nyampe teman-teman. Jadi yang kata Ang itu perbukitannya kayak gini. Ya lumayan sih. Dan di sana tuh udah kebuka lagi lahan buat pertanian. Tapi rata-rata kayaknya emang ini ya Ang ya, mau buka sawah ya ini ya. Jadi buat sawah nanti ya. Oh. Ya emang sesuai dengan program pemerintah yang saya bilang tadi, buat swasembada pangan, ketahanan pangan, karena takutnya nanti 2030 perang dunia ketiga kita kesulitan pangan. Makanya pemerintah udah ada langkah preventif buat menciptakan lahan-lahan. Wah keren sih sebenarnya ini pedesaan kayak gini nih. Cuman ya memang ini kita recordnya siang ya, agak panas juga ya. Dan anginnya di sini teman-teman sepoi-sepoi banget. Kencang banget anginnya nih. Kalau teman-teman bisa dengar di suara kamera kayak gini.
Oh, ini tempat nongkrong ya, Ang ya? Oh. Di- Bisa sore-sore Sore main di sini. Main apaan, Ang? main tak umpet sama main bola. Oh. Kayak gitu, teman-teman. Tapi sepertinya juga nggak sampai 1 tahun di 2026 ini kayaknya ini akan rata semua nih jadi lahan pertanian ya, Ang ya. Dan nggak ada tempat kamu main kamu lagi nih, Ang, nanti kan kalau udah jadi sawah di sini. Dulu kau dari mana, Ang? Sulawesi Selatan. Asalnya Sulawesi Selatan. Ya, Oh, tapi kau sudah lama di sini? Tinggal 10 tahun? Ah, 2 tahun? Oh, 2 tahun ya. Berarti kalau sekarang kelas 1 SMP, kamu kelas 5 ya? Tinggal di sini ya. Awalnya di mana? Di Sulawesi Selatan tinggalnya? Daerah Samaria itu di mana sih? Masamba. Oh, Masamba yang Epi Masamba itu yang penyanyi dangdut ya. Tapi gimana betah kamu di sini ya? Ya sekolah di sini juga. Seru juga emang. Jadi bapak itu di ini ya, di lokasi tambang ya, kerja emas juga ya. Jadi dia bapak ibunya ada 2 adiknya, dia tinggal di daerah sini di Nusa Dua ini. Bapaknya sehari-hari tuh kerja sebagai penambang emas dan ibunya tuh ibu rumah tangga siang ini. Tapi udah punya banyak teman sini, Yang. sudah punya banyak. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya nggak ada rencana buat kemana lagi gitu, pindah kemana. Jadi udah tetap seneng tinggal sini ya. Iya, masih sepi ya di sini ya. Jadi apalagi udah kerasan tuh punya temen, itu susah banget sih emang. Yang dimana notabene juga masih kecil dia, udah di sini. Oke, next kita kemana lagi, Yang? Pulang kali ya, udah nggak ada lagi ya, cuman kayak gitu doang ya. Ya jadi lokasinya emang seperti itu aja, teman-teman. Ya, tadinya kan ada masjid, ada pendopo, ada puskesmas ya, seperti ini. Yang gue suka tuh sebetulnya tuh kayak begini nih, rumah-rumah yang jaraknya tuh jauh-jauh gitu dari pemukiman, yang rame gitu satu-satu. Jadi ala-ala bener-bener tinggal di pedesaan gitu. Berasa banget atmosfer desanya. Begitu bangun tidur langsung buka pintu tuh yang kelihatan pegunungan, sawah-sawah. Berasa banget tuh. Apalagi yang kayak gini nih, yang kita lihat depan ini nih. Seru banget tuh. Bisa nanam cabai, nanam singkong. Jadi ketika kita mau makan tuh ya tersedia semua apa yang kita tanam. Nggak perlu lagi ke pasar. Paling ke pasar tuh kalau apa ya, tanaman yang mungkin susah tumbuh ya begitulah. Mungkin kayak bawang putih kan emang agak susah tuh buat ditanamnya, bawang merah apa gimana. Tapi kalau kayak singkong, pisang, ubi gampang semua sih mungkin untuk tanah-tanah yang karakternya seperti ini. Jadi mereka sapi, pelihara kambing, ayam. Jadi semua yang dimakan tuh fresh semua. Seru-seru. Oke, Ang, kita lanjut lagi kemana atau langsung pulang aja ya? Wah, seandainya ada yang buka warung makan di sekitar sini, Ang, kita
Kita gas, kita makan dulu. Ajak kamu makan. Bakso sih yang paling enak, Kang. Kamu tahu nggak di mana bakso yang enak, Kang? Cuman nggak ada di orang jual bakso di sini. Tidak ada yang jual bakso di sini ya. Iya. Daerah mana biasanya kalau jual bakso? Jauh. Jauh. Oh, sana yang dekat kita gas. Di bakso dulu makan. Ya udahlah, kita balik lagi ke tempat Ijal ya, Ang ya. Iya. Oke. Oke teman-teman. Yaudah, bawa motornya lagi, Ang. Udah terlanjur kamu yang bawa. Kita balik lagi ke tempat Ijal.